Shalom, selamat pagi saudara. Puji nama Tuhan. Kita memasuki hari yang baru. Setelah kita hari Minggu kemarin, kita masa Sabat. Dan puji nama Tuhan, keadaan kita baik. Sekalipun hari ini adalah tanggal merah, kita libur, ayo kita tetap saat teduh. Ya, kita doa dulu. Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang baik. Engkau telah menjaga kami, Engkau telah menyertai kami. Kami boleh memasuki hari baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan saat teduh. Tuhan urapi setiap kami. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Berbicaralah ya Tuhan, ajarlah setiap kami. Kami mau duduk tenang dan kami mau mendengarkan Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Perkenanan Tuhan turun atas setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Puji nama Tuhan. Ayo sekarang buka Alkitabnya sama-sama. Kita belajar di kitab Yakobus 1 mulai dari ayat yang kedua sampai yang ke-8. Tema saat teduh kita hari ini adalah apakah penderitaan yang kita alami saat ini adalah hukuman daripada Tuhan. Saudara, pada waktu saya mendapatkan tema itu banyak sekali yang bertanya, Bu, sebenarnya apakah penderitaan-penderitaan yang kami alami ini, kan kami itu sudah ngikutin ya, Tuhan itu maunya apa, kami sudah bertobat, kami mau hidupnya berubah, kami mau dituntun sama Tuhan, tapi kok rasa-rasanya itu makin kesini tuh makin berat banget gitu. Apakah kami ini dihukum oleh Tuhan? Ada yang bertanya juga bahwa, Bu, apakah kita ini seperti bangsa Israel yang ada kemurkaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sampai kami itu harus mengalami suatu tekanan kehidupan yang kami rasa-rasanya sudah gak kuat lagi. Nah, mari kita dengarkan dulu sebenarnya apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ya, agar supaya kita itu memiliki pemikiran yang benar tentang Tuhan. Amin. Ayo lihat dulu di kitab Yakobus 1 mulai dari ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah iman dan hikmat. Amin. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Yang pertama, perhatikan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi si Yakobus itu mau mengajarkan kepada kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, mengajarkan kita, ayo sekarang belajar berbahagia. Berbahagia dari apa ini? Perhatikan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Artinya kita ini kan sekarang ini, mungkin penderitaan yang kita alami itu akibat dari pencobaan. Yang pertama kali si Yakobus ingin mengajarkan kepada kita semua adalah, ayo sekarang latihan dulu berbahagia dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Gak peduli apakah semuanya itu karena murni pencobaan yang kita perbuat karena dosa kita, atau karena murni itu ujian daripada Tuhan. Jadi si Paulus ingin agar kita semua, ayo berlatih dulu berbahagia. Bu, gimana ya Bu mau berbahagia, orang keadaannya seperti ini. Tapi coba lihat dulu nih, lihat dulu. Kebahagiaan yang seperti apa yang dimau oleh si Yakobus mau ajarkan?
Bagaimana itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Pertama yang dilatih adalah berbahagia dulu. Kata berbahagia di sini itu artinya adalah ada rasa syukur bahwa kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Ada rasa hormat kepada Tuhan bahwa apa saja yang kita alami hari-hari ini itu adalah tidak terlepas dari pandangan mata Tuhan. Berbahagia di sini artinya bahwa ada satu perubahan yang akan terjadi kalau kami itu memiliki ketaatan kepada Tuhan. Nah, jadi kita latih itu, kita lihat itu, bahwa segala sesuatunya yang terkadang kan kita itu suka melihat bahwa kenapa kehidupannya itu makin susah ya sekarang itu. Kenapa kok aku gak bisa yang namanya terlepas dari penyakit GERD. Saya itu banyak pikiran, dikit-dikit sakit lambung. Saya itu banyak pikiran, dikit-dikit harus keluar masuk rumah sakit. Gimana caranya supaya saya itu bisa terbebas dari itu semua? Yakobus mengajarkan kepada kita, ayo kita berbahagia dulu. Tadi apakah berbahagia? Mengucap syukur, tetap menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Kita percaya bahwa akan ada perubahan di kemudian hari. Dan kita akan melihat bagaimana tuntunan Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Nah, itu berbahagia. Itu dulu kita pahami. Taruh itu di dalam kehidupan kita. Bahwa itu akan terjadi bagi kita. Amin. Nah, sudah paham ya bagaimana caranya kita berbahagia. Jadi, jangan lagi menoleh ke belakang lagi. Tapi kan saya seperti ini. Nah, akhirnya ketika kita itu tidak mencapai yang namanya bahagia itu. Karena apa toh? Perkataan kita itu loh. Kita itu tuh suka negatif. Makanya kalau terjadi overthinking itu akibat apa toh? Akibat daripada kita itu memikirkan sesuatu hal yang tidak seharusnya menjadi area kita. Tuhan sudah bisa mengubahkan loh padahal. Tapi kita terlalu negatif. Coba. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Perhatikan, jatuh ke dalam berbagai, nggak cuma satu kasus, tapi berbagai-bagai pencobaan. Tadi yang pertama, Yakobus ingin mengajarkan kita berbahagia dulu. Ayo, sekarang latihan, mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya ada hari ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya tahu Engkau mengasihiku. Itu bagian dari berbahagia. Ada rasa syukur. Ya, tenangkan diri dulu. Lalu dikatakan begini. Ada kata pencobaan. Nah, kita mesti samakan dulu. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Saya ulang. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Lalu Bu, sekarang yang kita alami ini apa? Rasa-rasanya udah mau mati nih. Apa yang kami alami? Pencobaan itu datang dari kita sendiri. Karena kita yang bikin. Ya. Kita yang suka jatuh di dalam dosa. Kita yang tidak mendengarkan Tuhan. Kita yang hidupnya sembrono. Kita yang tidak tahu aturan. Kita yang hidup semau gue. Itu pencobaan. Jadi hari-hari ini yang sedang kita alami adalah hasil dari ketidaktaatan itu. Makanya disebut dengan pencobaan. Jadi harus paham ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu akibat dari kesalahan yang kita perbuat. Apa saja? Anda yang tahu, yang Anda alami sekarang apa? Tekanannya begitu besar dan lain sebagainya. Pencobaan-pencobaan itu kita harus tahu bahwa itu akibat kesalahan kita. Makanya Yakobus ingatkan, berbahagialah dengan itu semua. Karena sekalipun kita jatuh di dalam dosa, kita masih ingat bahwa iya ya, gua jatuh dalam dosa. Dan ini waktunya saya harus kembali kepada Tuhan. Ini sudah saatnya terjadi pertobatan. Nah, jadi pahami itu.
Ada sesuatu hal yang salah, kita harus tahu ada sesuatu hal yang salah. Tapi Yakobus ingatkan kepada kita harus benar sekarang. Saya sudah melangkah jauh keluar dari areanya Tuhan. Itu yang harus dijaga. Karena ketika kita tidak memiliki mindset itu, ketika pemikiran kita salah, maka yang terjadi apa, saudara? Overthinking, kelemahan tubuh, gangguan kecemasan, depresi yang berkepanjangan, dan kita tidak mengalami satu perubahan kehidupan. Jadi ketika nah sekarang pertanyaannya begini, apakah orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan, depresi misalnya, atau dikit-dikit sakit, mengalami kelemahan tubuh, apakah orang-orang yang tidak berdoa? Mereka berdoa. Makanya si Yakobus ini ingin mengingatkan kepada kita, ayo berbahagia. Kan kita sudah bikin rusak semuanya itu. Waktu kita diciptakan Tuhan itu kondisinya adalah sempurna. Amin. Tuhan tidak pernah membuat kecacatan di dalam kehidupan kita. Karena pada waktu Tuhan menciptakan itu serupa dengan gambarnya. Artinya kita itu sempurna. Ya, sekalipun secara fisik mungkin cacat. Tapi Tuhan katakan, sekalipun secara fisik ada yang cacat, engkau tetap serupa dengan Tuhan. Awalnya adalah sempurna. Tetapi karena kita jatuh di dalam dosa, nah akibatnya apa, saudara? Kita menjadi melangkah jauh dari Tuhan. Jauh dari kata sempurna itu tadi. Makanya si Yakobus ini ingin mengingatkan kepada kita, engkau sudah menghancurkan kehidupan yang engkau buat. Ayo sekarang berbahagia. Ingatlah kepada pencipta kita yang menciptakan kita sempurna itu. Paham ya, saudara ya? Ayo miliki mindset yang benar seperti ini. Agar supaya kita itu nggak perlu yang namanya overthinking, kelemahan tubuh, sampai mengalami gangguan kecemasan akibat dari pemikiran yang salah. Termasuk menilai Tuhan membiarkan kehidupan kita seperti ini. Paham ya? Jadi kita harus bersukacita dulu. Ini loh, hari ini diajarkan tersenyum dulu. Rasa-rasanya empot-empotan di jantung, Bu. Ketemu sama debt collector takut, Bu. Dikatakan berbahagialah. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau anggaplah itu artinya ada latihan. Ya, anggap ajalah sebagai sebuah keberuntungan kamu. Puji Tuhan kamu hidup. Nah, kayak begitu. Puji Tuhan, Tuhan tidak menghukum kita. Puji Tuhan, Tuhan tidak membuang kita. Puji Tuhan kita nggak kena tulah. Zaman Israel kan ada tulah. Tapi kita masih diberi kesempatan sama Tuhan kita hidup hari ini. Makanya ayo berbahagia. Ya. Jadi pahami dulu bahwa Tuhan tidak pernah mencobai Anda dan saya. Kesalahan ada pada kita. Akibat tidak taat kepada Tuhan. Itu harus tertanam di dalam diri kita. Tapi hati-hati. Hati-hati. Iblis berusaha untuk membuat kita rendah diri. Iblis berusaha membuat kita terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Iblis berusaha membuat kita untuk apa? Frustrasi melihat yang ke belakang. Ini salahku, ini salahmu, ini semua seperti ini karena keadaan dan lain sebagainya. Iblis berusaha membuat itu, tapi Tuhan ingin mengubah keadaan yang lain. Perhatikan ayat berikutnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bedanya kalau iblis, makanya ketika kita itu mengalami gangguan kecemasan, kita overthinking, kita depresi berkepanjangan, iblis berusaha menggiring kita agar supaya kita itu menyesali dengan semua yang terjadi, lalu kita menyalahkan diri sendiri, kita menyalahkan pasangan, kita menyalahkan orang tua, kita menyalahkan situasi, agar supaya kita makin dengan depresinya kita. Tetapi Tuhan mengubahkan itu semua agar supaya apa toh? Pencobaan yang sedang kita alami itu menghasilkan iman yang tekun. Jadi kalau kita ingat 100 domba yang diselamatkan Tuhan, yang mengalami mujizat daripada Tuhan, kita pilih apakah kita menjadi 99 domba yang sudah terima kebaikan Tuhan lalu kabur, atau kita menjadi satu domba yang pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan.
Saya hidup karena kasih karunia Tuhan. Saya harus menjaga diri saya harus kembali kepada Tuhan. Nah, pilihan itu pada kita. Kita mau tetap di dalam Tuhan atau kita mau meninggalkan Tuhan, tetap pilihan kita yang buat. Jadi Tuhan ingin agar supaya pencobaan ini, yang tadinya kita menganggap semua hancur itu, segala ketakutan yang membuat kita empot-empotan dengan debt collector lah, atau kita ketakutan dengan vonis dokter seperti apa, Tuhan ingin mengubah semuanya itu. Perhatikan di ayat ini, engkau bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan yang namanya ketekunan. Sudah waktunya saudara kita ngalami ketekunan. Ketekunan di dalam apa ini? Iman itu, jadi kalau saya mau gambarkan, iman itu kayak benih. Waktu kita berdoa, kita itu seperti menabur benih. Ya, bayangkan Anda lagi nanam sebuah tanaman, begitu ya, di pot gitu. Harapan saudara apa? Apakah harapan saudara mati aja lah? Tapi ditanam. Atau kita hanya tanam di dalam pot tapi tidak disiram, tidak dipupuk, tidak diapa, mati tidak? Karena kita punya pengharapan agar itu tanaman yang di pot itu bertumbuh, makanya kita sirami, kita pupuk, kita rawat. Kalau ada hama, kita jauhkan itu, kita semprot lagi agar supaya bertumbuh. Demikian pula iman. Iman itu membutuhkan ketekunan. Ketekunannya melakukan apa? Doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan. Iman tidak bisa kita cuma bilang bahwa udahlah aku percaya Tuhan pasti tolong. Itu bukan iman. Kalau tidak ada yang namanya ketekunan. Paham ya? Banyak sekali orang-orang melakukan ritual-ritual doa dengan harapan supaya Tuhan menjawab doa kita, tetapi tidak melatih iman kita dengan tekun. Contoh nih, contoh. Ketika kita mengalami suatu tekanan kehidupan, yang namanya iman itu kan harus diuji, toh? Bukan terus kita doa gitu nggak diuji. Iman diuji, kualitas doa diuji, kualitas karakter kita juga diuji, semuanya itu diuji. Kita lihat apakah kita lolos di tahap pertama. Kalau kita lolos di tahap pertama, apakah kita akan lolos di tahap yang kedua? Karena segala sesuatunya itu butuh yang namanya pengujian. Tidak bisa kita mengedepankan, aku sudah doa loh, tapi kenapa Tuhan biarkan seperti ini? Ingat, segala sesuatunya itu butuh pengujian. Makanya Yakobus ini mengedepankan apa toh? Ketekunan. Yakobus tidak mencoba untuk mengatakan bahwa ya itu salah kamu sendiri. Kenapa jatuh dalam dosa? Tidak. Demikian pula Tuhan katakan bahwa kepada kita bahwa engkau berharga di mataku. Sewaktu Tuhan ngomong engkau berharga di mataku, itu artinya apa toh? Bahwa sekalipun engkau rusak, sekalipun engkau hancur, sekalipun engkau sudah menghabiskan harta kekayaan, ingat ketika si bungsu pulang kepada bapaknya, apa yang terjadi? Apakah bapaknya mengatakan ya itu salah kamu sendiri? Kenapa kamu hidup foya-foya? Kan tidak. Bapaknya langsung menyambut anaknya pulang. Ayo sini nak, pakai jubah yang baru, diberikan cincin ya, dirayain, dipestakan, makan yang enak-enak. Kenapa? Karena bapaknya tahu anaknya pulang. Yang artinya pertobatan itu bagi Tuhan adalah kebanggaan baginya. Jadi pada waktu kita itu berlatih untuk tekun dengan iman kita, kita sedang kembali pulang. Makanya saudara, yang namanya iman itu harus dijaga. Balik lagi, iman yang seperti benih itu, kita harus suburkan itu tanah. Dengan apa? Doa, ujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Itu loh maksudnya. Agar supaya tadi yang hancur itu akibat dosa kita itu dibalikkan sama Tuhan, menghasilkan ketekunan. Agar supaya kita nggak sembrono lagi. Hati-hati. Jangan kita jatuh di area itu lagi, area itu lagi. 10 tahun yang lalu kita jatuh dalam dosa utang piutang.
Kartu kredit lagi, kartu kredit lagi. Begitu sudah dipulihkan Tuhan, jatuh lagi di area situ. Atau 10 tahun yang lalu jatuh dalam dosa pornografi, jatuh dalam dosa perselingkuhan. Kita nggak tahan dengan itu semua. Dosa itu lagi, dosa itu lagi. Pengulangan atas segala dosa itu akibat apa toh? Kita tidak mau berubah. Makanya Yakobus mencoba mengajarkan kepada kita, sudah waktunya berhenti. Makanya perlu yang namanya iman itu, agar supaya kita nggak jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Areanya di situ terus. Sebenarnya kita itu bisa tahu kok saudara, kita itu jatuh di dosa area yang mana. Contoh nih, contoh. Kok rasa-rasanya yang namanya berkat itu setiap kali dapat berkat kok habis terus. Habis terusnya itu tuh dari mana? Misalkan dapat berkat dikit, jatuhnya ke sakit penyakit. Dapat berkat dikit, jatuhnya ditipu sama orang. Dapat berkat sedikit, kita jadi berfoya-foya. Jadi kita nggak punya tabungan, kita tidak bisa ini. Itu pertanda apa toh? Bahwa ada area dalam hal keuangan kita tidak bisa yang namanya mengelola berkat dengan benar. Di area itu juga yang harusnya kita itu belajar. Agar supaya kita itu kehidupan dari dulu kok soal uang melulu nggak pernah benar. Berarti itu yang harus kita perjuangkan. Makanya bertekun. Bertekun. Karena kalau kita itu tuh benar nih, yang namanya doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan, kita akan memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh berhati-hati. Amin ya. Saya pernah ceritakan bahwa dulu saya tukang mabok. Dulu saya itu suka dugem, saya ngerokok. Pada waktu saya hidup seperti itu karena apa? Saya punya semuanya. Saya punya uang, saya menciptakan kebahagiaan versi saya sendiri. Saya bisa melakukan banyak hal, saya nggak peduli. Yang penting hidup saya happy. Tapi ketika saya sudah melangkah jauh, pencobaan-pencobaan yang saya bikin itu membahayakan, Tuhan tarik saya. Dengan cara apa? Diizinkan Tuhan apa? Mengalami kehancuran, mengalami yang namanya penolakan, mengalami yang namanya fitnah, dan lain sebagainya. Jadi sekarang yang sedang kita alami hari-hari ini adalah, kita lihat dulu, kita tuh sudah melangkah jauh seperti apa toh? Jadi yang perlu dikoreksi adalah ini loh, si ininya. Jadi bukan lagi yang namanya, iya nih bu, gara-gara pasangan saya ibu. Iya bu, saya seperti ini gara-gara orang tua saya. Iya bu, ini gara-gara. Nah, kita jadi cenderung menyalahkan orang lain. Makanya iman kita akan terus menjadi kerdil ketika kita tidak bisa melihat responnya udah salah di awal. Jadi sekarang ini, kalau saya bisa melihat dari pasal ini, Yakobus ingin agar supaya dalam pencobaan segala dosa yang pernah kita perbuat sekarang ini, biarkan saja, yang sudah ya sudah, yang hancur ya sudah, yang hilang ya sudah. Ayo sekarang berubah. Ayo sekarang tekun. Yang tadinya nggak pernah saat teduh, ayo sekarang saat teduh. Yang tadinya bertahun-tahun nggak pernah ibadah minggu, ayo sekarang waktunya ibadah minggu. Yang tadinya nggak akur dengan pasangan, ini waktunya unity. Yang tadinya nggak pernah yang namanya pujian penyembahan, ayo sekarang waktunya menyukai pujian penyembahan, mengagungkan Tuhan. Yang biasanya dikit-dikit cari pendeta, yang biasanya itu melakukan kesalahan-kesalahan. Pada akhirnya Yakobus ingin mengajarkan kepada kita, sekarang waktunya diam, lihatlah kondisi imanmu hari ini. Paham ya? Koreksi diri dengan cepat. Yakobus itu ingin perubahan dalam kita, seperti yang Tuhan mau. Yakobus mengajarkan dari tulisannya ini agar supaya kita itu tidak yang namanya buru-buru dengan jawaban doa. Diajak dulu nih, rootnya, akar daripada pencobaan itu, kita harus tahu akarnya ini loh, akibat dari tidak berhikmat dalam mengelola berkat. Akarnya ini loh, akibat dari kalau pasangan tidak pernah unity, pasangan tidak pernah saling mengasihi, akhirnya apa? Ada yang selingkuh, terjadi perceraian. Ini loh akarnya ini. Nah, jadi
Yakobus mencoba ingin memberitahukan kepada kita, akar daripada pencobaan itu adalah akibat dari dosa kita sendiri. Makanya Tuhan berhati-hati sekali mengingatkan kepada kita, hati-hati, iblis akan mendakwa kita sebagai orang yang berdosa. Berapa banyak iblis mencobai kita dengan kata-kata apa? Sudahlah, itu salah kita kok, mati aja lah. Berapa banyak orang-orang berkeinginan untuk bunuh diri. Bahkan orang-orang sembrono banget. Ketika tokonya udah gak laris, cari penglaris, cari jalan pintas ke Gunung Kawi demi kekayaan dan lain sebagainya. Cari jalan pintas. Bahkan ada saudara, orang konseling sama saya, dia memiliki pasangan hidup yang rela meninggalkan Tuhan Yesus demi posisi pekerjaan. Karena dituntut untuk pindah agama demi posisi pekerjaan itu. Nah, ini kan penyebabnya apa, saudara? Imannya tidak dibuahi, benihnya tidak dikasih pupuk, benihnya tidak dirawat, akhirnya jadinya seperti ini. Jadi Yakobus mencoba untuk mengajarkan kepada kita, sekarang waktunya Anda dan saya lihat kualitas iman kita, kualitas benih kehidupan kita. Paham ya? Jadi sekarang waktunya tekun. Waktunya kembali kepada Tuhan. Kalau dikatakan berjaga-jagalah senantiasa, ya berarti ada warning. Berjaga-jagalah senantiasa. Kata senantiasa itu tuh artinya terus menerus. Kenapa kok harus berjaga-jaga? Berawas-awaslah. Iblis mengintip kita untuk apa? Untuk jatuh ke dalam dosa. Tadinya udah bener nih melakukan doa pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Tapi waktu kita tidak berawas-awas, iblis masuk dalam kehidupan kita. Kita jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Sekarang waktunya lihat kualitas kehidupan kita ini. Perhatikan keadaan kita masing-masing. Stop yang namanya blaming. Menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan situasi. Stop. Jangan buka akses apapun. Iblis bisa mempengaruhi kita, nanti kita jadinya frustrasi. Makanya kenapa terjadi kelemahan tubuh, kenapa terjadi yang namanya gangguan kecemasan, akibat daripada kita tidak memperhatikan iman itu tadi. Makanya saya percaya bahwa orang-orang yang mengalami seperti ini sudah doa. Tapi hanya sebatas berdoa, tapi tidak tahu caranya, step-stepnya apa. Nah sekarang Yakobus memberitahu agar supaya kita nggak perlu lagi menyalahkan orang lain, kita nggak perlu lagi malam-malam sampai nggak bisa tidur, harus butuh obat dan lain sebagainya. Waktunya Anda dan saya berubah. Jangan lagi ada PR bertahun-tahun, saya sakit lambung bu, saya sakit GERD, saya benar-benar nggak bisa ngatasin ini. Makanya Yakobus mengingatkan kepada kita, sekarang waktunya perhatikan kualitas iman itu. Waktunya tekun. Waktunya tekun. Ya. Yang keempat, perhatikan di ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa waktu kita itu nanam benih, iman itu kan gambaran dari benih. Tujuan kita nanam di pot atau tujuan kita nanam di tanah agar supaya bertumbuh toh? Ya sama. Sewaktu kita itu lagi mengaktifkan iman, kita lagi menumbuhkan kekristenan kita, lagi menumbuhkan pertobatan kita. Jangan sampai kita bilang, sudah bertobat bu, tapi Tuhan membiarkan saya seperti ini. Anda tidak sedang bertobat. Orang kalau bertobat itu dia menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Orang kalau bertobat itu dia berhati-hati di dalam perkataan, di dalam pikiran, apalagi isi hatinya. Orang kalau bertobat itu nggak sembrono menyalahkan Tuhan. Karena di dalam pertobatan itu ada buah yang dihasilkan. Yaitu apa? Kerendahan hati. Nah ya, di ayat yang keempat itu gitu. Ketekunan memperoleh buah yang matang. Jadi sekarang ini, yang kita suka berteriak, ini kok begini,
ikut Tuhan Yesus kok makin-makin tambah masalah. Ya memang betul. Karena kita lagi diuji. Apakah kita itu berkualitas menjadi seorang anak Tuhan? Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan jatuh dalam dosa. Kenapa saudara? Karena tidak tekun. Jago di dalam main musik. Jago di dalam worship leader. Jago khotbah. Tapi tidak pernah dijaga hubungannya dengan Tuhan. Makanya tidak menghasilkan buah. Yang ada jatuh dalam dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Perlu yang namanya ketekunan. Sama seperti kita. Jangan sampai, tadi kan saya sudah minta kepada Anda semuanya. Cek, kita itu jatuh dalam dosa di area mana yang berkali-kali itu lagi, itu lagi, itu lagi. Dicek. Ya. Semuanya itu, ketekunan yang kita lakukan itu harus beroleh buah yang matang. Yang tadinya kita tuh susah mengampuni, jadi mau mengampuni. Yang tadinya kalau ngomong kasar jadi lembut. Yang tadinya nih, kalau misalkan ada orang menyakiti kita yang biasanya kita reaktif, kita tiba-tiba jadi diem dulu, direm mulutnya. Nah, ada perubahan. Iman itu ada perubahan. Yang dulunya mengatakan bahwa kok begini sih, Tuhan izinkan saya ancur-ancuran, kok begini sih, tiba-tiba sekarang menjadi apa? Tuhan terima kasih, sekalipun aku belum melihat mujizat, tapi aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan Allahku yang tidak akan pernah meninggalkanku. Doanya jadi berubah. Yang tadinya kalau doa cuma semenit, 2 menit, tiba-tiba sekarang jadi berubah. Menjadi lebih banyak memuji Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika tekanan datang, yang dipilih cuma nyembah Tuhan. Bagi yang bisa berbahasa roh, mungkin cuma bisa berbahasa roh. Tuhan, aku sudah gak bisa apa-apa lagi, tapi aku ingin memuliakan Engkau Tuhan. Aku hanya mau meninggikan Engkau Tuhan. Ini buah sedang dihasilkan. Jadi kita bisa cek keadaan kita hari ini. Coba bandingkan saudara. Sebulan yang lalu, setahun yang lalu, 3 bulan yang lalu. Coba cek. Apakah kita sudah panen? Apakah kita sudah menghasilkan perubahan? Bu, tapi pasangan hidup saya makin-makin loh bu. Yang Tuhan lihat bukan orang lain. Yang Tuhan mau lihat itu kita. Mau orang lain berubah atau tidak itu bukan areanya kita. Kita tidak bisa memenangkan siapapun kalau kita sendiri belum menang dengan diri sendiri. Jadi jangan heran saudara. Kalau kita mau mendoakan anak, mendoakan orang tua, mertua, pasangan hidup kita, kalau kita sendiri belum menang dengan diri kita. Makanya fokuslah kepada ini. Jangan tunjuk ono. Karena buah yang dihasilkan itu kita itu loh yang dituntut sama Tuhan menghasilkan buah pertobatan. Amin ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Gak cuma sempurna tapi utuh. Saya sudah pernah saksikan, dulu saya kena sakit mental. Sakit mental itu betul-betul menghancurkan hidup saya. Saya merusak kehidupan. Karena sakit mental itu, saya hancur-hancuran. Dalam pertemanan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, itu tuh berantakan semua. Akibat sakit mental itu. Tapi ketika saya tahu bahwa bagaimana saya harus bertobat, bagaimana saya harus berdamai dengan diri sendiri. Saya menyembuhkan batin saya menyembuhkan masa lalu saya berkat bantuan Roh Kudus. Yang tadinya saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau menciptakan aku gak sempurna, kalau kondisinya saya itu sakit mental, buat apa saya dilahirkan Tuhan? Itu sekian puluh tahun yang lalu saya ngomong begitu.
Saya berteriak di hadapan Tuhan, protes sama Tuhan. Kalau nggak sempurna ngapain diciptain? Tapi ketika proses pembentukan terjadi, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya menerima keadaan yang nggak utuh dan nggak sempurna itu. Saya menyadari bahwa saya ini adalah berharga di mata Tuhan. Pelan-pelan saya bisa menyadari bahwa, iya Tuhan, aku memang gak sempurna, tapi aku berharga di mata Tuhan. Iya Tuhan, aku memang dibully oleh teman-temanku karena mereka gak tahu siapa aku. Tapi di hadapan-Mu aku berharga. Iya Tuhan, aku memang gak sempurna dan utuh. Aku memang susah sembuh, tapi aku percaya kepadamu Tuhan, aku bisa dipulihkan. Akhirnya apa saudara? Ketika saya bisa menerima keadaan saya berdamai dengan masa lalu saya, Tuhan lambat laun saya pulih. Pada akhirnya saya bisa mengetahui bahwa Tuhan terima kasih bahwa sakit mental yang saya alami hari-hari ini Tuhan, itu supaya menyatakan kemuliaan Tuhan. Sekarang saya bisa ngomong begitu saudara. Ini dah hasil dari pertobatan. Inilah hasil dari ketekunan. Gak gampang memang. Terseok-seok. Untuk menuju pemulihan itu sangat susah. Tapi yang namanya hidup melekat sama Tuhan itu adalah kunci. Untuk bisa mendapatkan kesembuhan secara utuh. Makanya saudara, kalau misalkan ada teman-teman saya kena sakit mental atau tekanan kehidupan yang rasa-rasanya gak ada jalan keluar, saya bilang, yang hancur aja, Tuhan tolong saya kok. Saya ditolak sama orang, saya dihina sama orang, Tuhan bela saya kok. Makanya dikatakan di sini loh, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Agar supaya ini nih, jadi kan tadi coba ulang ya, perhatikan. Anda dan saya diciptakan Tuhan di ciptaan awal, kita sempurna dan utuh. Amin. Kita sempurna dan utuh pada waktu diciptakan Tuhan awal. Tapi karena kejatuhan manusia terhadap dosa, akhirnya berubah. Entah itu sakit mental lah, entah itu kita mengalami dosa dalam pornografi, entah itu kita dosa dalam perselingkuhan, dosa itu dilakukan. Tapi kemudian apa? Proses demi proses, Tuhan tarik kita kembali. Semuanya itu untuk apa toh? Kamu sudah jauh nak. Ayo kembali. Agar supaya apa? Kita itu harus sempurna seperti awal. Tuhan ingin Anda dan saya itu, ayo kembali nak, ayo kembali. Kamu dari awal sempurna. Kamu dari awal utuh. Makanya saudara, Tuhan ingin ingatkan kepada kita semua, kamu berharga. Makanya saudara, sekarang saya bisa melihat bahwa oh ternyata semua yang namanya tadi tuh kecacatan dalam hidup saya, dalam arti tanda kutip itu, ternyata untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sekarang iblis tidak bisa intimidasi saya. Iblis berusaha pada waktu saya protes di hadapan Tuhan. Iblis berusaha agar supaya saya itu membenci Tuhan, agar supaya saya bunuh diri, agar supaya saya mengalami kematian sia-sia seperti si iblis itu. Pada waktu saya kena sakit mental, berapa kali saya ingin bunuh diri? Pada waktu saya sakit mental, berapa kali saya ingin menyakiti diri saya sendiri? Itu tujuan iblis. Tapi Tuhan ubahkan semuanya itu untuk menyatakan kemuliaannya. Makanya muncullah yang namanya tadi itu kalimat itu, engkau berharga di mataku nak. Wow. Saudara, kalau Tuhan sampai ngomong seperti itu kepada kita semua, engkau berharga di mataku nak. Kalaupun orang lain sampai menilai kita itu begitu rendah di hadapan Tuhan, saya sampai berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, perkenananmu itu cukup buat saya. Kalimatmu Tuhan yang mengatakan bahwa aku ini berharga di matamu itu cukup buatku. Makanya kasus-kasus bullying yang pernah saya alami, saya ditinggalkan oleh orang-orang itu, terhapus dengan begitu mudahnya. Ketika Tuhan mengatakan, engkau berharga nak. Engkau berharga di mataku. Itu saudara, kenapa pagi hari ini tuh Tuhan ingatkan kepada kita bahwa sekalipun kita itu udah hancur-hancuran, itu akibat dari kesalahan kita. Ini waktunya untuk kembali kepada kasih mula-mula itu.
untuk menuju yang namanya sempurna dan utuh. Amin ya. Paham ya? Agar Anda dan saya kembali ke posisi awal seperti yang Tuhan buat, serupa dengan gambarnya. Orang pernah mengatakan saya, gila, kamu gila. Kamu berkepribadian ganda. Pada waktu itu mungkin saya mengasihani diri sendiri. Saya pengen diperhatikan. Saya ingin mencoba untuk menjelaskan, tapi saya tidak memiliki kemampuan. Tapi coba lihat saudara. Begitu kita itu melekat kepada Tuhan, semuanya menjadi berubah. Makanya saudara, hubungan itu penting. Hubungan kita dengan Tuhan itu penting, pakai banget. Kalau seandainya saya tidak kembali kepada Tuhan, mungkin saya nggak bisa ngomong begini di hadapan saudara. Berapa sering saya pergi ke konselor, mencoba untuk menjelaskan perasaan saya yang saya hadapi, yang ini nggak ada kesembuhan sama sekali. Nah, makanya dilihat ya, hubungan dengan Tuhan itu penting. Amin. Ya, agar supaya kita ini yang sudah mengalami kehancuran sekarang ini, Tuhan lagi membawa kita untuk membawa dalam ketekunan agar supaya kita kembali sempurna dan utuh. Bu, tapi kalau sudah terlanjur bercerai terus bagaimana? Perceraian itu adalah hasilnya yang kita perbuat dari pencobaan. Makanya kita ini nih dikembalikan Tuhan supaya kita menjadi sempurna dan utuh dulu. Kita kan sudah melakukan kesalahan sampai misalkan nih terjadi perceraian atau terjadi kebangkrutan dalam bisnis. Nah, sekarang itu Tuhan lagi bawa kepada kita. Ayo nak, kamu sudah jauh dari cetakan awal. Sekarang sempurna dulu agar engkau utuh seperti yang aku buat. Jadi fokusnya ke situ, saudara. Fokusnya ke situ. Amin. Jadi kalau kita, makanya saudara, ketika kita itu buru-buru dengan jawaban doa, kita buru-buru agar utangnya lunas, kita buru-buru agar perkawinan kita itu utuh kembali, kita tidak akan pernah bisa tahu bagaimana harus belajar berhati-hati, bagaimana harus menghormati Tuhan, bagaimana harus mengucap syukur, bagaimana harus hidup penuh dengan kehati-hatian. Itu loh tujuannya. Nah, kalau kita itu dikit-dikit minta jawaban doa, kita akan hidupnya sembrono terus. Kita akan menjadi 99 domba yang itu tadi tuh. Begitu terima mujizat, hilang. Tuhan Yesusnya ditinggal. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tadi kan saya sudah saksikan. Saya jatuh dalam dosa apa? Dugem, minum-minuman, merokok. Saya merusak tubuh saya sendiri. Karena apa? Hidupnya sembrono. Waktu saya berdoa, Tuhan, saya minta pekerjaan. Tuhan sudah memberkati saya dengan pekerjaan. Pekerjaan yang bagus, posisi yang bagus, salary yang bagus. Tapi semuanya itu tidak bisa saya jaga. Pemberian Tuhan itu harus kita tanggung jawabkan loh saudara. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita terima. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan pada akhirnya, ya kita akan jatuh dalam dosa. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Jadi sekarang itu tujuan Tuhan adalah supaya apa? Anda dan saya sempurna dan utuh. Ayat berikutnya, ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, kapan saudara kita itu kekurangan hikmat? Coba perhatikan ya. Hendaklah ia memintanya kepada Allah. Kapan kita kekurangan hikmat? Contoh, mau bayar utang, gak ada nih duitnya. Lalu tiba-tiba kita ingat, kan ada kartu kredit. Gak apa-apa lah, kita pakai kartu kredit dulu, pakai jalan pintas. Gak nanya Tuhan dulu. Kita punya toko, kita punya bisnis, berusaha untuk apa? Bikin yang luas, yang besar, yang gede. Gak apa-apa lah, kita pinjem bank. Kita percaya kok, nanti pasti gede. Gak tanya Tuhan dulu. Ini loh yang disebut dengan kekurangan hikmat. Amin. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintanya kepada Allah. Makanya penting saudara, yang namanya kita itu duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau kita itu sembrono dalam menggunakan uang, contoh nih, masih banyak ini yang DM saya, Bu, doakan saya terlilit utang. Orang terlilit utang, itu artinya ada banyak persoalan. Yang pertama, apapun itu. Kalau Anda mengatakan bahwa, Bu, saya itu menggunakan kartu kredit. Jadi ada seorang ibu, suaminya itu nggak bekerja. Jadi istrinya ini yang akhirnya menggunakan kartu kredit itu berkali-kali, at the end jadi kelilit utang tuh sampai ratusan juta. Di tengah-tengah itu si istri ini kena PHK. Itu kan penderitaan ya, kalau sampai suami istri tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan, lalu tiba-tiba kelilit utang sebegitu banyaknya. Nah, balik lagi. Sekalipun kita punya alasan bahwa, Bu, tapi kartu kredit ini saya pakai buat beli susu, buat beli beras, buat beli ini. Saya katakan, apapun itu alasannya. Ini loh, Yakobus mengingatkan kepada kita, ketika kita kekurangan hikmat, ya kayak gini. Kekurangan hikmat itu selalu datangnya dari Tuhan. Ya, nggak ada. Hikmat dari kita sendiri itu tidak ada. Seringkali kita apa? Kejebak yang namanya kepepet. Makanya yang namanya hidup di dalam Tuhan itu penting sekali. Tapi Bu, udah doa loh Bu. Tuhan itu gak jawab. Sebenarnya bukan tidak jawab saudara. Kita tidak berani. Tidak berani mengambil keputusan untuk apa? Nunggu. Gak mungkin saudara. Kita itu dibiarkan Tuhan sampai, maaf ya, kalau kita tuh punya anak misalnya, sampai gak bisa beli susu. Masa Tuhan akan membunuh ciptaannya sendiri? Gak mungkin. Semua itu dicek dulu. Saya ini orangnya gak gampangan untuk percaya saudara. Ntar dulu. Sekalipun kau mengatakan bahwa sudah kepepet Bu, ini semua buat kebutuhan kok. Nanti dulu. Apakah kita itu adalah jemaat Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan? Di kitab Mazmur dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Itu firman tidak sembarangan untuk mengatakan nantikanlah Tuhan. Enggak loh. Enggak sembarangan. Ada yang namanya apa? Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sudah katakan, sewaktu kita menanti-nantikan Tuhan, akan ada yang namanya intimidasi. Ketakutan, kekhawatiran, gak ada jalan keluar. Intimidasi akan datang. Makanya disertai dengan kalimat ini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang artinya aku tidak akan menggunakan kartu kredit ini. Yang penting aku harus mendapat bantuan dari Tuhan. Aku tidak akan menggunakan kartu kredit ini. Itu artinya kita berani untuk mengambil keputusan menanti Tuhan. Jadi waktu kita menanti Tuhan itu apa? Bukan kita diem aja saudara. Lakukan pujian, penyembahan terus. Sampai pertolongan itu terjadi. Sampai rasa kecintaan kita kepada Tuhan. Terkadang Tuhan itu uji kita. Apakah kita datang kepada Tuhan karena kecintaan kita kepada Tuhan, atau supaya Tuhan beliin kita susu, beras, telur, berbagai macam sembako? Apakah tujuannya untuk itu? Makanya tadi saya bilang, semua butuh pengujian. Iman kita, karakter kita, kualitas doa kita, semua butuh yang namanya pengujian. Makanya Yakobus ini ngingetin, kalau kita kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan. Hendaklah ia memintanya kepada Allah. Jadi sudah tahu ya, kapan kita itu kurang hikmat. Suami saya KDRT Bu, udahlah cerai aja. Maaf ya. Segala sesuatunya, apapun alasannya, mau KDRT, mau seperti apa, saya berpegang kepada firman Tuhan. Bahwa perceraian bukan berasal daripada Tuhan. Kalau pasangan itu jatuh dalam dosa, itu jiwa yang harus kita selamatkan. Ingat loh ya, bahwa kita harus ambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung. Apakah amanat agung? Amanat agung adalah membawa jiwa-jiwa itu kembali kepada Tuhan. Pasangan hidup kita, orang tua kita, ibu mertua kita,
ayah mertua kita, anak kita itu adalah jiwa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Makanya pentingnya kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Agar supaya kita itu mengambil bagian dalam penyelesaian amanat agung itu. Dimulai dari keluarga kita. Makanya tadi saya bilang kita tidak akan pernah bisa memenangkan keluarga kita kalau kita sendiri belum menang. Makanya ketika kita kekurangan hikmat, pada saat apa kita membuat keputusan-keputusan, utang misalnya, berkeputusan bercerai, pergi ke Gunung Kawi pun diuji loh sama Tuhan. Kualitas kekristenan kita diuji. Sampai hari ini udah tahun 2024, masih banyak orang-orang Kristen yang main dukun. Heran saya. Hari gini masih percaya yang begituan. Saya tahu saudara, ada sihir, ada santet, ada tenung dan lain sebagainya. Saya tahu ada itu. Tapi kalau cara ngelawannya, kemarin tuh ada saudara yang konseling sama saya, Bu, nggak bisa Bu ngatasin. Jadi ada temennya itu tuh ngasih solusi tuh begini. Lu kalau udah tahu ditenung, disantet kayak begini, lawannya yang bisa melakukan itu. Tahu? Kalau lawanmu dukun, ya lu harus cari dukun lu juga. Ini kan konyol. Iblis membelokkan ininya kita. Menjadi pikiran yang gak nalar. Sembrono itu. Nah, makanya pentingnya kita tuh minta hikmat sama Tuhan. 2024 masih ada orang pergi ke dukun. Cari penglaris lah. Agar supaya asetnya terjual lah. Melakukan pembalasan karena keluarganya disantet, ditenung dan lain sebagainya. Saudara mau jadi apa itu? Jangankan kita pergi ke sana. Anda nonton film horor aja, itu sama seperti menghadirkan kuasa jahat di dalam kehidupan kita. Apalagi sampai menginjakkan kaki ke rumah orang seperti itu. Pikiran-pikiran kedukun, ramalan-ramalan, kartu tarot, dan lain sebagainya. Iblis berusaha membelokkan kita untuk melakukan hal-hal di luar nalar. Makanya pentingnya saudara, kita itu berhikmat. Jadi kalau sebenarnya kita tuh ada alarm. Jangan pakai kartu kredit, jangan utang. Banyak sekali utang dibayar pakai utang. Akhirnya apa? Gali lubang tutup lubang. Maaf saudara. Hidup berkelimpahan itu bukan gali lubang tutup lubang loh. Berarti ada yang salah di dalamnya situ. Seringkali kita bilang, "Lah terus bagaimana? Bisanya cuman itu. Kalau nggak cepet dibayar nanti debt collector." Nah, karena kita tidak duduk dulu. Ini loh, si Yakobus ini mencoba mengingatkan kepada kita, belajarlah duduk dulu. Tidak semua-muanya. Kalau kita itu, kehidupan kita yang sekarang ini akibat apa toh? Kita tuh suka cawe-cawe dengan jawaban doa. Dipikir bahwa Tuhan gak dengerin, Tuhan gak bekerja, ya sudahlah, gue cari jalan keluar sendiri. Kayak saya kartu kredit saya enak dewe. Lalu tiba-tiba apa saudara? Tiba-tiba udahlah bercerai aja. Kau pikir kalau sudah bercerai gak ada masalah baru? Hidup itu selalu ada masalah. Kita bertobat atau tidak, masalah tetap ada. Kita mau ikut Tuhan Yesus atau tidak, masalah tetap ada. Pilihannya adalah kita mau hidup benar atau tidak. Cuman itu aja. Jadi apapun usaha kita, tujuannya apa dulu nih? Mau hidup benar atau hidup semau gue? Nah, makanya kalau tema kita hari ini, apakah penderitaan itu adalah hukuman daripada Tuhan? Saya bilang, penderitaan kita yang sedang kita alami itu akibat dari kesembronoan kita menjalani kehidupan. Makanya jangan coba-coba mengatakan, "Bu, saya itu utang seperti ini untuk kebutuhan hidup Ibu. Karena suami saya nggak kerja Bu dan saya kehilangan pekerjaan." Karena sebenarnya
Kita itu lagi dilatih. Ketika keadaannya hancur-hancuran, kita lagi dibawa sama Tuhan untuk kembali kepada kasih mula-mula. Makanya tadi di ayat yang sebelumnya dikatakan agar supaya kita itu sempurna dan utuh. Nah, kalau kita tuh nggak tahu tujuannya Tuhan, makanya kita cari jalan keluar sendiri. Seringkali pikiran kita mikirnya apa? Tuhan nggak tolong, Tuhan membiarkan saya, Tuhan menghancurkan hidup saya, Tuhan betul-betul tega sama saya. Nah itu akibat dari tidak duduk diam dulu dengan Tuhan. Makanya pagi hari ini Tuhan ingetin, jangan sembrono lagi nak. Sekarang yang sudah hancur ya sudah. Ayo sekarang kita duduk sama-sama menuju kesempurnaan dan keutuhan hidup seperti cetakan awal, yaitu serupa dengan gambar Tuhan. Makanya sekarang fokusnya bukan kepada jawaban doa, bukan kepada mujizat, bukan kepada berkat, tetapi perubahan kehidupan. Itu penting. Ayat berikutnya. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Waktu saya baca firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan di kitab Matius, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Seringkali kita itu terjebak dengan firman Tuhan itu. Bu, katanya suruh minta. Saya sudah minta, Bu, tapi Tuhan gak kasih. Pertanyaannya, kamu minta apa? Saya minta supaya lunas semua utang saya, Bu, tapi Tuhan gak kasih. Ya jelas. Tapi coba kalau engkau memintanya begini, Tuhan, sudah terlanjur kelilit utang. Sekarang aku minta ya Tuhan, aku minta hikmat-Mu. Aku minta hikmat-Mu ya Tuhan supaya aku berhati-hati. Aku minta kekuatan-Mu ya Tuhan supaya aku bisa menjalani kehidupan tanpa rasa frustrasi. Aku minta damai sejahtera-Mu ya Tuhan, agar supaya nanti kalau debt collector datang aku gak hilang sukacita. Pasti Tuhan kasih. Karena doanya benar. Jadi jangan terjebak dengan mintalah maka kamu akan diberikan. Katanya suruh minta. Memang betul. Doa kita adalah, Tuhan, hutangku banyak banget. Tuhan, pasangan hidupku selingkuh. Tuhan, aku berdoa supaya terjadi pemulihan, terjadi terobosan dalam kehidupan keluarga aku. Betul. Itu betul. Tetapi ada tetapinya. Kita harus tahu bahwa proses kehidupan kita butuh yang namanya kekuatan, butuh yang namanya damai sejahtera, butuh yang namanya hikmat. Ini semuanya itu mintalah maka kamu akan diberikan. Paham ya? Firman Tuhan itu tuh ngomong seperti itu. Kalau kita mintanya hanya itu mulu, Tuhan butuh duit, Tuhan butuh pemulihan, Tuhan butuh supaya saya tuh posisi jabatan saya ini, Tuhan saya butuh engkau bela aku, orang itu sudah merendahkan aku. Nah, kalau doanya kita seperti itu untuk nafsu kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita jawaban doa yang hanya membuat kita makin kita jatuh. Makanya karakter kita, kualitas kehidupan kita itu penting. Agar supaya kita hidupnya lebih berhati-hati. Sama toh, kalau kita punya anak sakit flu, anak kita itu minta es krim, apa iya kita memaksakan untuk, ya sudahlah nak, karena kecintaanku kepadamu, ku berikan engkau es krim. Sesukamu nak, sesukamu. Ini orang tua yang konyol tidak? Kenapa kok Anda nggak mau kasih es krim? Karena sakit flu. Nanti makin demam. Kalau demamnya makin tinggi berbahaya. Anak bisa mengalami kematian. Anak bisa mengalami kejang-kejang. Step. Sama. Tuhan tahu mana yang terbaik. Tuhan gak sembrono memberikan kita jawaban doa. Coba aja ketika anak lagi demam karena flu, dia merengek-rengek, mama papa minta es krim pokoknya. Dia nangis seperti apa? Orang tuanya tetap kasih? Kan tidak. Dia akan cari cara bagaimana anaknya gak nangis. Diberikan mainan, dipeluk, disayang gitu ya, digendong. Sama. Tuhan akan memberikan kita cara yang lain agar supaya apa? Kita tidak berhati-hati, agar kita berhati-hati. Tidak sembrono. Makanya es krimnya nanti dulu. Disembuhin dulu itu demamnya, kekhawatirannya, rasa ininya, dibenerin dulu anak itu.
One day ketika anak itu sudah pulih, es krimnya baru datang. Ngono loh saudara, paham ya? Jadi kalau kita tuh punya kebiasaan-kebiasaan, Tuhan lama banget sih, kok Tuhan makin-makin ya. Nah berarti kita belum sembuh, kita belum pulih. Makanya tadi di ayat yang pertama si Yakobus bilang toh, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam pencobaan. Sekarang itu yang perlu dilatih adalah bagaimana caranya kita tetap mengucap syukur, bagaimana caranya kita tetap menghormati Tuhan, bagaimana caranya kita tahu bahwa masa depan penuh harapan itu ada. Makanya si Yakobus ini mengingatkan kepada kita, ayo kita berbahagia. Nah lalu apalagi yang diajarkan? Ini waktunya kembali kepada kasih mula-mula, hidup benar, hidup kudus. Waktunya kita mengaktifkan iman kita. Kita makin tekun dalam doa, pujian, penyembahan, dibaca firman Tuhannya. Lalu Yakobus mencoba untuk mengingatkan kepada kita apa? Kalau kita kekurangan hikmat, kan kita sudah doa nih, lalu muncul yang namanya apa? Negative thinking, overthinking, kita jadi susah tidur dan lain sebagainya. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, kok aku jadi susah tidur nih, gimana ya Tuhan? Tolong aku ya Tuhan. Ketika kita tanya seperti itu, Tuhan ajarkan apa? Pujian penyembahan. Nah, ayo pujian penyembahan. Berapa sering saya mengatakan, kalau engkau susah tidur, pujian penyembahan. Kalau engkau suka sakit GERD gak sembuh-sembuh, pujian penyembahanmu di-upgrade. Cara nyembah Tuhanmu di-upgrade. Jadi selalu ada pengajaran di dalamnya. Nah, perlu yang namanya praktek. Ya kalau nggak praktek ya nggak iso saudara. Amin. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Nah ini loh, memintanya di dalam iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu apa toh? Rasa percaya kita kepada Tuhan. Iman itu apa toh? Pengharapan yang kita berikan untuk Tuhan. Kita tidak bisa punya iman tanpa apa? Tanpa bimbingan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa intervensi Tuhan. Tidak bisa saudara. Kita butuh semuanya itu. Makanya hidup melekat. Sekalipun doa kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, tetap hidup melekat. Amin ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan ini loh, dan sama sekali jangan bimbang. Rasa-rasanya ini Tuhan gimana sih? Kayak Petrus, begitu ngelihat Tuhan suruhlah aku berjalan di atas air. Udah bener nih, dia belajar untuk beriman. Tapi karena dia itu ngelihat sekelilingnya itu adalah ombak, badai, akhirnya apa? Tenggelam toh. Udah benar di hadapan itu ada Tuhan Yesus di depannya. Seringkali kita itu ngelihat apa? Membiarkan mata jasmani kita itu melihat apa? Penderitaan, kegagalan, kehancuran. Sudahlah, aku sudah ditinggalkan oleh pasangan hidup. Jiwaku udah hilang setengah. Rasa-rasanya aku pengen mati aja. Sudah Tuhan, aku nggak kuat. Mulai, drama kehidupan dimulai. Maaf saudara. Ketika semuanya itu terjadi, nangislah seperlunya, sedihlah seperlunya. Waktunya bangkit. Waktunya berubah. Waktunya kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, semua yang terjadi akibat salahku. Sekarang aku mau Tuhan, aku mau sungguh-sungguh berhati-hati. Ampuni aku Tuhan. Ini sikap rendah hati. Mengizinkan Tuhan mengambil alih semua kehidupan kita. Dan kita menjaga ini mulut supaya kita tidak protes. Tetapi mulut itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang tadinya ngutukin Tuhan, yang tadinya marah-marah sama Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Sekalipun pintu mujizat belum terbuka, utangnya masih banyak, dia tetap memuji Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Gak mungkin Tuhan gak tolongin kita.
Kalau kita memuji, memuliakan Tuhan di dalam tekanan. Gak mungkin Tuhan membiarkan kita sungguh-sungguh tersiksa dengan kehidupan kita kalau kita suka memuliakan Tuhan. Pada kenyataannya saya yang ancur-ancuran ini, coba. Yang terpenting itu apa toh? Dibuka hatinya. Sudah Tuhan, sudah. Aku mau pulang saja. Tuhan mau apa sekarang? Aku manut Tuhan, aku manut. Sekarang aku mau melekat kepadamu. Keputusan ada pada kita, ya. Hendaklah ia memintanya dengan iman, sama sekali jangan bimbang. Sebab, nih loh orang yang bimbang itu, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yaitu tadi tuh. Ini kira-kira Tuhan itu dengerin saya atau enggak sih? Kira-kira doa saya itu didengarkan Tuhan apa enggak sih? Ya ampun, ini kok kehidupannya kayak begini. Ini orang bimbang nih kayak gini. Sama seperti orang yang mengalami gangguan kecemasan. Udah doa, udah bener nih, udah doa. Tapi tidak melatih diri untuk percaya ke Tuhan. Makanya cemas terus. Kecemasan yang ditimbulkan mengakibatkan apa? Susah tidur. Waktunya tidur masih mikirin apa? Besok gimana Tuhan? Besok gimana Tuhan? Kok saya punya kehidupan gini? Nangis lagi. Di atas tempat tidur itu waktunya istirahat, bukan nangis. Kita tidak menjadi pribadi yang cengeng. Nangis boleh, tapi tidak cengeng. Meratapi nasib lagi. Waktu kita berdoa, kita melatih yang namanya apa? Percaya. Jangan seperti kita itu, ini tadi tuh. Orang yang bimbang adalah seperti orang yang seperti gelombang laut itu tadi loh, yang diombang-ambingkan. Kita seperti orang yang tidak berpengharapan. Loh, lah terus fungsinya kita doa tadi apa? Pengenalan akan Tuhan itu mengakibatkan apa toh? Rasa percaya. Hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita percaya sama papa mama kita? Karena mereka pasti akan memelihara kita. Gak mungkin kita dibiarkan gak makan. Gak mungkin baju kita udah rusak, udah lusuh, gak dibelikan yang baru. Gak mungkin. Orang tua di dunia saja tahu memberkati anaknya, apalagi Bapak kita di surga. Makanya kalau sampai mulut kita mengatakan bahwa Tuhan membiarkan saya seperti ini, no. Iblis lagi tipu kita dengan semua macam penderitaan, dipertontonkan terus. Kegagalan, kehancuran, kehilangan. Kita jatuh terus karena apa? Dipertontonkan sama iblis. Beberapa waktu yang lalu, kemarin saudara, saya ngobrol sama teman saya bilang begini, Kak, saya itu tuh terikat dengan film pornografi. Saya tanya, kamu nonton film pornografi pada saat apa? Iya, pada saat saya frustrasi karena istri saya suka marah-marah. Jadi karena saya tidak bisa menyenangkan diri saya tidak bisa menikmati apa, saya nonton film pornografi, Kak. Nah, ketika kita itu tidak berhikmat, kita tidak bisa menjaga diri kita, jatuhlah kita dalam dosa itu. Itu loh tujuan iblis itu seperti itu. Agar supaya apa toh? Kita jatuh terus. Makanya pada saat kita itu, pentingnya kita itu menjaga hubungan dengan Tuhan supaya kita itu tidak jatuh dalam berbagai pencobaan. Berapa banyak orang, maaf ya, hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa perselingkuhan. Kenapa? Tidak bisa menjaga dirinya. Iya, karena pasangan hidup saya seperti ini, makanya saya selingkuh. Tidak ada jaminan pelayan Tuhan juga bisa jatuh. Itulah pentingnya kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hidup kita melekat sama Tuhan, kita akan bertindak hati-hati. Makanya tadi toh kan dikatakan begini, ketika kita kekurangan hikmat, mintalah pengertian kepada Allah. Jadi tidak ada alasan lagi, iya Kak, saya nonton film pornografi karena saya frustrasi, saya stres. Itu kita lagi kekurangan hikmat. Makanya perlu yang namanya kita doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan. Supaya apa? Kehidupan kita itu loh hati-hati.
Sama seperti orang yang pergi ke Gunung Kawi itu yang tadi saya ceritain. Hanya gara-gara tokonya sepi, lalu dengan mudahnya di luar Nurul, percaya gitu aja. Itu loh, toko sebelah itu pergi ke Gunung Kawi laris. Yang ngomong bukan anak Tuhan, yang ngomong hidupnya tidak takut sama Tuhan. Posisi kita sedang apa? Tidak percaya Tuhan. Udah klop. Orang kalau negatif sama negatif, jadinya apa? Negatif semua dua-duanya. Sama seperti kita kalau lagi sakit hati sama orang, ngumpulnya sama orang yang sakit hati, klop. Makin-makinlah melebar itu luka. Circle itu menentukan pertumbuhan. Anda harus perlu yang namanya komunitas. Jangan cuman ibadah minggu. Perlu yang namanya komunitas. Perlu yang namanya kegiatan gereja. Belajar banyak. Gak cukup saudara kita tuh cuman ibadah minggu. Iblis berusaha menggiring kita supaya kita jatuh terus. Karena tujuannya apa? Kebinasaan. Coba kalau kita tuh punya komunitas, kita belajar banyak tentang firman Tuhan, kita saling mendukung satu sama lain, setidaknya hidup kita lebih berhati-hati. Amin ya. Jadi jangan kita itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Gak ngerti kita harus ke kanan atau ke kiri. Gak ngerti, aku gak ngerti. Aku harus apa ini sekarang? Sama kan seperti orang yang mengalami kelemahan tubuh, gangguan kecemasan yang berkali-kali. Udah doa tapi masih takut. Karena tidak melatih dirinya apa? Untuk percaya. Tidak melatih dirinya untuk apa? Mengaktifkan iman. Iman itu adalah memperkatakan firman Tuhan. Gak dilatih. Makanya yang ada apa? Sakit GERD terus, lambungnya sakit-sakit terus. Gak berlatih. Bu, saya itu suka memuji, menyembah Tuhan. Tapi saya itu sakit lambungnya gak sembuh-sembuh. Anda lagi gak nyembah, Anda lagi nyanyi. Karena waktu kita di dalam hadirat Tuhan, itu penuh dengan yang namanya damai sejahtera. Sekalipun doa kita belum dijawab, pintu mujizat belum terbuka, kita tetap damai. Hati kita tetap tenang. Karena apa? Pada saat itu kita sedang melatih yang namanya berpengharapan kepada Tuhan. Yang namanya kalau aku dipelihara oleh Tuhan, aku percaya sungguh bahwa ketika Tuhan itu sangat mengasihi aku, segala sesuatunya akan di-covering oleh Tuhan. Makanya tadi kan, seperti yang tadi saya saksikan, sewaktu saya menderita sakit mental bertahun-tahun gak mengalami pemulihan sama sekali. Padahal saya sudah melayani Tuhan, saya juga sudah saat teduh, tapi yang membuat saya tidak mengalami pemulihan apa saudara? Saya tidak mau melatih iman dengan benar. Makanya gak terjadi pemulihan. Kayak ini tadi yang di ayat yang kelima, sewaktu kita kekurangan hikmat, gesek aja kartu kredit. Utang lagi. Ujung-ujungnya apa? Numpuk tuh utang. Kelilit utang, gak tahu lagi harus seperti apa. Nah, kembali kepada Tuhan. Tujuannya apa? Sempurna dan utuh. Ya, katakan kepada jiwamu, Tuhan, aku mau sempurna dan utuh Tuhan. Seperti yang kau ciptakan pada saat awal. Aku udah ancur-ancuran Tuhan, aku udah banyak salah. Aku mau bersama Engkau. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ketika kelemahanmu datang, mulai cemas, mulai khawatir, Tuhan bersamaku. Tuhan bersamaku. Tarik napas lagi.
Tuhan tidak membiarkan aku. Aku tidak sendirian. Aku tidak dibiarkan Tuhan. Mulai ngelatih. Ngomong positif. Ya. Positif. Diperintahkan jiwanya untuk ngomong positif. Diperintahkan pikirannya untuk ngomong positif. Karena perkataan, ucapan positif menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan ketenangan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hadirat Tuhan turun, membawa keteduhan. Coba bandingkan dengan marah-marah, tidak percaya, meninggalkan Tuhan. Bandingkan dengan dua itu. Makanya yang suka sakit GERD, ya, lambungnya suka sakit kalau lagi punya masalah, pakai terapi ini. Muji nyembah Tuhan. Intinya kalau kelemahan tubuh sering mengganggu kita, gampang sakit-sakitan, punya masalah dikit langsung sakit, ya, hilang damai sejahtera, terapinya adalah memuji, menyembah Tuhan. Ingat ya, bukan nyanyi, bukan menghafalkan lirik, tapi nyembah Tuhan. Amin. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ditutup aksesnya. Iblis suka mempengaruhi kita di lewat telinga. Iblis suka mempengaruhi kita lewat mata. Ditutup aksesnya dengan memuji Tuhan. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Lambungmu pasti pulih. Lututmu yang sakit itu pasti pulih. Amin. Yang sakit kepala karena apa? Tekanan demi tekanan, tegang terus karena ketakutan. Engkau akan mengalami pemulihan. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Dia baik, Yesus baik buat saya. Praktek. Amin. Kalau nggak dipraktekkan nggak bisa, saudara ya. Ayat yang ke-7, perhatikan. Orang yang demikian, orang yang mana ini? Orang yang bimbang hati, yang seperti gelombang yang kian kemari diombang-ambingkan laut itu tadi itu. Orang yang seperti ini janganlah mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kekuatan kita makin menipis. Makanya terjadi yang namanya kelemahan tubuh. Karena apa? Bimbang. Tidak melatih untuk percaya. Tidak melatih untuk yang namanya meyakini bahwa Tuhan itu ada. Sampai hari ini masih ada jemaat Tuhan tanya sama saya, Bu, Tuhan itu ada atau enggak sih? Hati-hati, saudara. Makanya Tuhan katakan, di firman Tuhan ini katakan bahwa orang yang demikian, yang tidak percaya, yang tidak melatih imannya, yang suka goyah imannya, yang suka tidak percaya itu, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Makanya penderitaannya makin panjang toh. Udah kita sendiri yang jatuh dalam pencobaan, itu akibat dari dosa kita tidak melatih rasa percaya, penderitaannya makin panjang. Kenapa atau penyebabnya? Tidak berlatih. Coba aja Anda Anda melamar sebagai tentara atau sebagai polwan atau sebagai polisi. Cuma daftar aja tapi tidak berlatih yang namanya apa? Latihan fisik, lari, ya. Latihan fisik lainnya. Tahu-tahu Anda langsung pegang pistol aja. Kira-kira Anda ketembak enggak? Ya ketembak lah.
Kita butuh yang namanya latihan fisik. Semua yang namanya tentara, yang namanya pasukan perang itu dilatih yang namanya latihan fisik. Lah latihan fisik kita apa? Yaitu tadi tuh waktu tekanan dilatih nih imannya. Waktu tekanan datang dilatih rasa percayanya kita. Waktu tekanan justru itu waktunya kita dilatih untuk tetap gandol Gusti, melekat kuat di hadapan Tuhan. Itu loh, butuh namanya latihan. Lah kalau kita tuh melo-melo, Tuhan ini kok gini sih? Apa ini? Tuhan gak memperhatikan saya. Nah udah, pasukan doa yang seperti ini ketembak ini. Sesimpel itu. Anda dan saya adalah pasukan doanya Tuhan. Kalau kita tidak pernah masuk dalam latihan fisik, kita akan gampang sekali yang namanya ketembak. Ujung-ujungnya apa? Murtad, meninggalkan Tuhan. Nah, makanya dikatakan orang yang seperti ini janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Karena ini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati itu apa toh? Doa sih, tapi nggak percaya Tuhan. Ini mendua hati. Melakukan pujian penyembahan sih, tapi lebih percaya kepada pendetanya ngomong apa, udah aku ikutin aja. Dia lebih percaya pendetanya ngomong apa. Banyak saudara pendeta-pendeta yang maaf sekali. Berprofesi sebagai dukun tuh banyak. Jual-jual apa tuh namanya? Minyak urapan. Benda-benda di minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hati-hati. Makanya saya itu selalu mengajarkan kepada Anda semuanya. Hubungan dengan Tuhan itu perbaiki. Anda gak perlu orang lain. Urapan yang daripada Tuhan, kehadiran Roh Kudus itu cukup. Cukup. Makanya penting yang namanya pengajaran. Karena pada waktu kita doa, kita melakukan pujian penyembahan, kita baca firman Tuhan, kita dapat yang namanya pengajaran lainnya. Kita tidak akan mudah untuk yang namanya cari-cari pendeta, saudara. Kita akan tahu mana dari Tuhan dan mana yang bukan. Ya, latih diri, saudara. Latih diri. Iman punya kita, yang berlatih harus kita. Kalau kita suka nebeng-nebeng doa, iman kita akan kerdil. Makanya kayak begini tadi tuh. Orang yang mendua hati tidak akan tenang. Nih loh, garis bawahi. Orang yang mendua hati tidak akan tenang. Kenapa kok tidak tenang? Kenapa kok terjadi kelemahan tubuh? Kenapa kok terjadi overthinking? Kenapa kok terjadi kelemahan gangguan kecemasan? Kenapa? Mendua hati. Bu, saya sudah doa. Iya, saya percaya kok. Orang yang mengalami ini tuh sudah berdoa, saya percaya. Cuman, ada kata cumannya. Percaya tidak? Nah, itu yang harus digarisbawahi. Banyak sekali nih orang yang suka mengasihani diri sendiri. Orang frustrasi, orang mengalami kelemahan tubuh kok dibilang gak berdoa. Anda berdoa, saya tahu Anda berdoa. Cuman pertanyaannya adalah percaya tidak. Itu loh yang menjadi persoalannya. Makanya ayo sekarang yang mengalami kelemahan tubuh, gangguan kecemasan, belajar percaya. Percaya bahwa di depan itu loh, Tuhan itu gak jauh-jauh sama kita. Percaya saja, jangan bermain dengan pikiran sendiri. Hati-hati ya, jangan bermain-main dengan pikiran kita sendiri. Nanti makan apa ya, nanti kalau kayak begini, nanti seperti ini. Langsung nanti begini. Kita berimajinasi dengan pikiran kita sendiri yang mengakibatkan kita apa? Tegang ini loh, pikirannya jadi tegang. Orang kalau pikirannya tegang jadinya apa, saudara? Sakit kepala, demam. Waktu kita sakit kepala, demam, terjadi apa? Sensitif. Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan diri sendiri. Nah, makanya berubah, saudara, berubah. Ya. Jadi apakah penderitaan ini adalah hukuman daripada Tuhan, saudara? Sudah tahu ya jawabannya? Bahwa yang pertama, Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ya, garis bawah itu. Yang kedua, pertumbuhan iman terjadi saat kita tekun. Amin. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan. Ya. Lalu yang keempat, jangan bimbang, teruslah percaya. Amin. Saya selesai, saudara. Waktunya kita doa, ya. Waktunya doa, waktunya praktek. Tuhan pimpin kita, Tuhan tuntun kita.
Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa masa depan yang penuh dengan harapan ada di hadapan kami. Tapi tolong setiap kami ya Tuhan untuk kembali kepada Engkau. Kami mau hidup sempurna. Kami mau hidup utuh. Ya Roh Kudus, urapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah urapan yang baru turun atas setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Supaya kami belajar percaya. Supaya kami belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya kami belajar bagaimana kami harus berdoa. Bagaimana kami harus berpengharapan kepada Engkau. Kami mau belajar untuk tetap berbahagia ya Tuhan. Ketika tekanan itu datang dalam hidup setiap kami. Tuhan, intinya adalah kami berterima kasih kepadamu dengan semua hal yang diizinkan Tuhan terjadi bagi kami. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau seperti anak bungsu yang pulang ke rumah bapaknya. Yang mau hidup berubah, yang mau sempurna, dan yang mau utuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau akan menuntun langkah kami ya Tuhan ke depannya. Engkau akan memberitahukan kami bagaimana kami harus hidup. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkat Tuhan turun bagi setiap jemaatmu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaatmu yang terikat dengan segala kelemahan tubuh. Saudara, Anda yang mengalami kelemahan tubuh, Anda yang mengalami overthinking, Anda yang mengalami gangguan kecemasan, angkat tanganmu saudara. Koralarabaya shikaralarabata karalaraba. Angkat tanganmu dan ikutin doa saya. Tuhan Yesus, ajar aku ya Tuhan untuk percaya kepadamu. Ajar aku ya Tuhan untuk menanti-nantikan Engkau. Ajar aku ya Tuhan untuk aku percaya kepadamu. Biarlah urapan Tuhan turun atasku ya Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan, pulihkan aku. Tuhan, aku memerlukan pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Sembuhkan aku ya Tuhan. Bangkitkan semangatku ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kelemahan tubuh, aku perintahkan Engkau keluar atas tubuhku. Segala bentuk sakit GERD, sakit lambung apapun, aku perintahkan Engkau, aku mengikat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pergi atas segala kehidupanku. Aku mau percaya kepada Tuhan. Aku mau berpengharapan kepada Tuhan. Mari ya Tuhan, urapi aku. Berikan aku kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat Tuhan turun atas setiap kami semua. Saudara, ada yang sangat ketakutan sekali untuk melihat hari esok. Tuhan katakan, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan sedang membuat Anda sempurna dan utuh. Tuhan katakan, engkau yang takut pagi hari ini, Tuhan sedang membawa Anda kepada kesempurnaan untuk utuh, menjadi ciptaan Tuhan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, engkau melihat tangan anakmu yang sedang ketakutan ini ya Tuhan Yesus. Biar engkau Tuhan yang pegang tangannya, ada kekuatan baru mengalir ya Tuhan. Ada pengharapan Tuhan itu mengalir atas jiwanya ya Tuhan Yesus. Ada pujian, penyembahan, rasa syukur yang besar itu turun atas anakmu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, tuntunanmu senantiasa mengalir atas mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pintu-pintu berkat sedang dibuka oleh Tuhan. Pintu-pintu mujizat sedang dibuka oleh Tuhan. Engkau yang mengalami sakit penyakit akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Engkau yang mengalami hubungan pasangan yang tidak baik, Tuhan akan memulihkan itu. Perlahan demi perlahan, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan. Bahkan anak-anakmu yang mengalami satu goncangan kehidupan, anak-anakmu akan dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya sungguh ya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, Kau sedang tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lagi, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup berkemenangan kami raih ya Tuhan, ada di dalam genggaman kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan supranatural dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, katakan sama-sama, amin. Dahsyat, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Haleluya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, kakak adik semuanya. Tetap semangat ya. Berbahagia pengajaran kita hari ini.
apapun yang sedang kita alami hari ini, berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.